Salam sehat. Mudah-mudahan kalian di rumah tetap sehat dan dapat melakukan kegiatan dengan baik. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita 10 MIA 1, 10 MIA 2, dan 10 IIS. Pada bab yang ketiga yang berjudul virus. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah mampu menjelaskan ciri-ciri umum virus, reproduksi virus, dan tipe virus. Itulah tujuan yang hendak kita capai. Virus itu bukanlah mengandung sel. Virus tidak disebut sebagai sel. Akibatnya virus itu bukan sebagai makhluk hidup, karena yang namanya makhluk hidup disusun oleh sel. Jadi virus itu bukanlah sebagai sel. Akan tetapi virus itu adalah merupakan sebuah partikel yang disebut dengan istilah virion. Nah, virus ada beberapa sebagian para ahli mengatakan bahwa virus itu adalah sebagai organisme, sebagai makhluk hidup. Mengapa? Karena dapat bereproduksi di dalam sel yang hidup. Maka diingat, berarti virus itu dapat kita sebut sebagai benda mati dan dapat kita sebut sebagai makhluk hidup. Kapan disebut dia sebagai benda mati? Nah, kita lihat dari ciri-ciri virus. Bahwa virus itu ukurannya sangat kecil, tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, tidak dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop biasa, akan tetapi harus dengan menggunakan mikroskop elektron, di mana ukurannya antara 0,02 sampai 0,3 milimikron. Jadi ini adalah merupakan ukuran yang sangat kecil. Lalu bentuk tubuhnya bervariasi. Dapat berada di dalam sel. Jika berada di dalam sel yang hidup, virus sebagai makhluk hidup. Jika virus berada di luar sel yang hidup, virus itu akan membentuk kristal, disebutlah sebagai benda mati. Jadi virus dapat sebagai benda mati dan dapat sebagai makhluk hidup. Nah, kenapa dia disebut sebagai makhluk hidup? Karena dapat bereproduksi. Bereproduksi artinya adalah berkembang biak atau bertambah banyak. Tapi diingat, hanya bisa bereproduksi di dalam sel yang hidup. Oke, itulah ciri-ciri virus. Maka untuk lebih jelasnya, kita perhatikan di sini ada beberapa bentuk-bentuk virus. Ada yang berbentuk kompleks, berbentuk polihedral, berbentuk helikal, dan ini lihat virus yang lagi ngetren sekarang. Virus inilah yang menyebabkan COVID-19. Lalu kalau kita lihat di sini struktur tubuh virus itu, jika virusnya dibedah maka di bagian dalamnya akan terlihatlah seperti ini. Padahal virus itu ukurannya sangat kecil. Akan tetapi para ahli dapat melakukannya untuk mengamati bagaimana sebenarnya struktur dasar tubuh virus. Oke, ini secara umum strukturnya, bagian tubuhnya. Tadi kita sebut bahwa virus itu adalah berupa partikel atau istilahnya disebut dengan virion. Ada bagian luar dan ada bagian dalam. Bagian luarnya disebut dengan kapsid dan sampul, di mana kapsid itu berupa protein. Dan bagian dalam ada berupa asam nukleat. Asam nukleat ini mengandung materi genetik berupa RNA dan DNA. Asam nukleat inilah yang bisa menyebabkan virus itu bereproduksi ataupun bertambah banyak. Lalu di dalamnya ada berbagai macam protein berupa enzim. Itulah struktur tubuhnya. Lalu reproduksi. Cara virus berkembang biak disebut dengan istilah replikasi. Mengapa disebut dengan istilah replikasi? Karena virus itu berkembang biak dengan cara memperbanyak, menggandakan materi genetiknya. Apa tadi materi genetiknya? Yaitu berupa asam nukleat, RNA, atau DNA. Caranya ada secara litik dan secara lisogenik. Oke. Yang pertama adalah secara litik atau disebut dengan daur litik. Yang pertama, virus
virus itu akan melakukan absorpsi. Absorpsi itu artinya sel yang akan ditumpangi disebut dengan inang. Oke, virusnya akan menempel pada dinding sel inang. Ketika virus menempel pada dinding sel inang disebutlah dengan absorpsi. Setelah menempel, lalu virus itu akan masuk ke dalam sel inang melakukan penetrasi. Artinya penetrasi bahwa virus itu akan bergabung dengan inti sel inang. Lalu selanjutnya setelah bergabung dengan inti sel inang, tahap berikutnya adalah disebut dengan sintesis. Ketika melakukan sintesis, yang dilakukan oleh virus adalah menghancurkan tubuhnya sendiri dan menghancurkan inti sel inang. Misal, virus itu akan menghancurkan inti sel inang menjadi 100 dan tubuhnya pun akan dihancurkannya menjadi 100. Setelah itu, tahap berikutnya adalah virus akan melakukan peristiwa replikasi. Peristiwa replikasi ini adalah di mana virus akan merakit tubuhnya yang baru dari potongan tubuhnya ditambah dengan potongan inti sel inang. Kalau tadinya yang dihancurkan itu 100, dipotong-potong menjadi 100, lalu dirakit menjadi 100. Tadinya satu virus yang menempel pada sel inang, dan setelah dia melakukan replikasi yang terbentuk adalah 100 virus. Jadi masuk satu, dihasilkan 100. Akibatnya yang terjadi adalah inti sel inang tadi sudah hancur, maka sel inang itu akan mati karena inti selnya sudah dihancurkan oleh virus. Nah, karena sel inang sudah mati, virus itu akan melakukan lisis. Lisis itu artinya penghancuran. Lalu virus-virus itu akan melepaskan diri dari sel inang untuk mencari sel-sel hidup yang lain. Begitulah secara litik. Dan yang berikutnya adalah secara lisogenik. Secara lisogenik ini adalah merupakan reproduksi yang lebih ganas. Kenapa lebih ganas? Karena virusnya melakukan lisogenik. Kita perdalam. Yang pertama, virus itu akan melakukan absorpsi. Absorpsi tadi adalah virus menempel pada dinding sel inang. Lalu yang kedua, penetrasi. Penetrasi itu artinya tadi bahwa virus itu akan bergabung dengan inti sel inang. Tahap yang berikutnya adalah setelah bergabung dengan inti sel inang, maka pada saat inilah virus melakukan lisogenik. Itu artinya adalah virus itu tetap bertahan di dalam inti sel inang, di mana sel inang melakukan pembelahan diri untuk memperbanyak diri. Virus juga ikut membelah karena sudah bergabung dengan inti sel inang. Ketika sel inang membelah terus sudah menjadi banyak, nah disitulah virus mulai melakukan reaksi berikutnya. Misal inti sel inang sudah membelah menjadi 100, berarti virus itu ada 100 juga sebanyak di mana sel inang yang ditumpangi. Maka di 100 sel inang itulah virus akan melakukan sintesis. Apa tadi sintesis? Bahwa virus itu akan menghancurkan inti sel inang sebanyak-banyaknya dan juga menghancurkan dirinya sendiri. Setelah dihancurkan, maka melakukan replikasi. Replikasi itu tadi adalah virus akan merakit tubuh barunya dari hancuran dirinya sendiri dan dari hancuran inti sel inang. Nah, itu terjadi tadi di banyak sel hasil pembelahan sel inang. Karena sel-sel itu juga sudah mati karena inti selnya sudah dihancurkan oleh virus, maka kembali virus akan melakukan lisis pada masing-masing sel. Karena selnya sudah mati, selnya dihancurkan dan melakukan pelepasan untuk mencari sel yang baru. Demikianlah daur secara lisogenik. Lalu yang terakhir adalah tipe virus. Tipe virus ini dapat kita bedakan berdasarkan sel inang. Tadi sel inang artinya adalah sel yang ditumpanginya. Nah, maka ada namanya virus hewan, berarti virus yang menyerang hewan. Jika sel inangnya hewan, maka namanya virus hewan. Jika sel inangnya tumbuhan, maka nama virusnya virus tumbuhan. Jika sel inangnya manusia, maka disebut dengan virus manusia.
Nah, contoh yang lagi ngetren sekarang yang menyerang manusia adalah COVID-19. Maka itu adalah tipe virus manusia. Dan ada virus yang menyerang bakteri. Lalu yang berikutnya adalah berdasarkan jenis materi genetiknya atau asam nukleatnya. Ada disebut sebagai virus DNA dan virus RNA. Oke, itulah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan dimengerti. Jika ada yang kurang mengerti, boleh bukunya dibaca. Jika kurang mengerti juga dipertanyakan ke ibu secara pribadi lewat chat WA. Dan yang terakhir adalah tugasmu. Tugasmu adalah membuat model atau tiruan virus. Tadi sudah ibu tunjukkan beberapa model virus atau gambar virus. Nah, seperti ini. Ada kompleks, polihedral, helikal, dan yang lain-lain. Kamu cari nanti gambarnya di buku. Lalu buatkanlah model atau tiruan virus. Terserah bahannya dari mana. Mungkin dari styrofoam, mungkin dari bola atau dari apapun. Buatlah kreasi sendiri sehingga model atau tiruan virus itu betul-betul mirip dengan aslinya. Silakan dikerjakan sedapat mungkin, sebaik mungkin. Ibu tunggu prosesnya, dibuat dalam bentuk video, dikirimkan lewat Google Classroom masing-masing. Selamat mengerjakan. Terima kasih.